Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan akan segera memasuki tahun yang baru. Tentunya yang masih menjadi harapan bagi kita semua adalah agar pandemi yang melanda Indonesia bisa segera diatasi, sehingga kehidupan bisa kembali berjalan seperti normal ya bosku. Semoga saja di bulan Desember ini kita mendapatkan berita-berita yang bahagia. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Selasa 1 Desember 2020 dengan episode Harapan versus Kehampaan. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MNI Chicago PMI yang turun dari sebelumnya 61,1 menjadi 58,2. Kemudian ada dari US Pending Home Sales month on month yang naik dari sebelumnya minus 2% menjadi minus 1,1%. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang turun dari sebelumnya 19,8 menjadi 12. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP yang posisi laba perseroan mencapai 277,05 miliar rupiah pada kuartal 3 2020, naik dari 52,53 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk atau DNIT yang mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 72,92% secara tahunan menjadi 71,98 miliar pada kuartal 3 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF yang membukukan kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 2% menjadi 58,78 triliun rupiah dibandingkan 57,85 triliun rupiah di tahun lalu dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 30 November 2020, IHSG ditutup melemah 170 poin atau 2,96% menjadi 5.612. Sektor infrastruktur, aneka industri keuangan, industri konsumsi, perdagangan, properti, pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 2,6 triliun rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah kesaksian antara duka dan harapan. Pada akhirnya kesaksian Om Powell dan Mnuchin akan menjadi sebuah gambaran baru mengenai situasi dan kondisi perekonomian yang terjadi di Amerika pada saat ini. Powell menyampaikan bahwa betapa pentingnya program pinjaman yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi wabah virus corona ini terjadi. Di sisi lain, Mnuchin juga mengatakan bahwa penarikan dana tersebut merupakan salah satu hal yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang CARES Act. 5 dari 9 program pinjaman akan dihentikan oleh Mnuchin, seperti yang sudah kami sampaikan dalam riset yang lalu. Dan dana dari program yang sudah dihentikan tersebut diminta untuk dikembalikan oleh Mnuchin agar Mnuchin dapat menaruh uang tersebut di pos belanja yang lain. Padahal program-program tersebut berfungsi untuk menjaga aliran kredit kepada masyarakat dan swasta. Mnuchin tidak mau kalah nih bosku. Dirinya mengatakan bahwa dana yang akan ditariknya sebesar 455 miliar dolar akan digunakan untuk tujuan yang lain. Meskipun The Fed sudah mengatakan bahwa program tersebut dibutuhkan untuk menjaga fase pemulihan perekonomian yang saat ini tengah berjalan di Amerika agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan tuntas. Program The Fed yang akan dihentikan beberapa di antaranya adalah pembelian obligasi korporasi, menyediakan pembiayaan terhadap usaha kecil dan menengah, serta memberikan uang bantuan kepada pemerintah, bagian, dan daerah. Dan yang paling penting, program tersebut menunjukkan kepada pasar bahwa The Fed hadir di pasar untuk menjaga pasar, memberikan keyakinan dan kepercayaan dengan menghadirkan stabilitas perekonomian. Powell menyambut baik kehadiran vaksin yang saat ini berada di pasar, karena ini merupakan sentimen yang sangat positif untuk jangka menengah, namun tantangan dan ketidakpastian masih ada ke depannya termasuk durasi waktu dalam melakukan produksi dan melakukan distribusi hingga vaksinisasi. Sejauh ini masih sulit untuk menilai dalam rentang waktu dan dampaknya terhadap perekonomian terkait dengan perkembangan vaksin yang terjadi saat ini dalam tingkat kepercayaan apapun. Namun yang menenangkan dari kata-kata Om Powell adalah dirinya melalui The Fed menunjukkan bahwa The Fed siap untuk menggunakan semua alat kebijakannya. Selain program pinjaman dan likuiditas, The Fed juga memangkas tingkat suku bunga hingga mendekati 0 ditambah lagi dengan pembelian obligasi sebesar 120 miliar dolar per bulan.
Kisah The Fed dan Menteri Keuangan belum usai, kita sudah harus menerima kabar yang kurang baik juga dari IMF yang kembali memberikan peringatan terhadap pertumbuhan ekonomi Eropa dalam kurun beberapa bulan mendatang yang diperkirakan perekonomian Eropa akan menjadi lebih lemah dari perkiraan. IMF sangat mendorong adanya tambahan stimulus baik dalam bentuk fiskal dan moneter untuk menjaga perekonomian di Eropa. Sejauh ini IMF mengatakan bahwa proses pemulihan ekonomi yang terjadi di 19 negara di Eropa berpotensi terancam karena adanya gelombang kedua penyebaran virus corona yang sedang berlangsung, yang ditambah dengan adanya lockdown yang membuat menurunnya mobilitas atau merusak kepercayaan terhadap ekspektasi dan harapan. Secara keseluruhan, luka ini akan menjadi sebuah tanda bahwa perekonomian Eropa sedang tidak dalam keadaan baik, yang justru memberikan indikasi bahwa situasi dan kondisi yang sulit akan kita hadapi ke depannya. Dana stimulus dalam bentuk fiskal yang belum diberikan oleh Eropa sebesar 750 miliar euro atau $900 yang belum diberikan harus segera diberikan, karena kalau tidak mau Bank Sentral Eropa harus kembali menopang dengan memberikan stimulus terbaru. Tidak hanya itu saja, memperluas pembelian aset mungkin saja akan menjadi salah satu alternatif pilihan, ditambah dengan TLTRO atau Targeted Longer Term Refinancing Operation, serta ditambah dengan penurunan tingkat suku bunga deposito. Balik lagi, baik Amerika dan Eropa semua mengatakan bahwa vaksin mungkin akan memberikan harapan sebagai langkah awal pemulihan perekonomian, meskipun saat ini belum dapat hadir di pasar. Oleh sebab itulah Moderna mulai meminta izin setelah Pfizer untuk memberikan penggunaan darurat, karena data terbaru Moderna memberikan informasi bahwa efektivitas vaksin tersebut sudah melebihi dari 94% dalam mencegah COVID-19. Ini akan menjadi kabar baik karena vaksin dapat segera hadir meskipun prosesnya membutuhkan waktu. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah survei. Bank Indonesia melaporkan survei pemantauan harga pada Minggu ke-4 November 2020 menunjukkan adanya perkembangan harga pada bulan November 2020 mengalami inflasi sebesar 0,25% month-on-month. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi November 2020 secara tahun kalender sebesar 1,21% year to date dan secara tahunan sebesar 1,57% year on year. Berdasarkan informasi dari Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, penyumbang utama inflasi yaitu daging ayam ras sebesar 0,10% month-on-month, telur ayam ras sebesar 0,05% month-on-month, bawang merah, cabai rawit, dan minyak goreng masing-masing sebesar 0,02% month-on-month, serta tomat, bawang putih, dan jeruk masing-masing sebesar 0,01% month-on-month. Sementara itu, komoditas yang menyumbang deflasi berasal dari komoditas emas perhiasan sebesar minus 0,02% month-on-month, dan tarif angkutan udara sebesar minus 0,01% month-on-month. Bank Indonesia memperkirakan laju inflasi tahunan pada 2020 akan berada di kisaran 2 hingga 4%. Namun dengan hasil survei ini, laju inflasi tahunan memiliki peluang lebar berada di bawah kisaran sasaran Bank Indonesia yaitu di sekitar 3%. Kami melihat pelonggaran PSBB Jilid 2 dapat berdampak pada kenaikan dari inflasi yang didorong oleh kenaikan harga komoditas pangan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 5.521 hingga 5.656. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari SMRA, kemudian yang kedua ada dari Pawon, dan yang ketiga ada dari Doit. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari LSIP atau PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, yang posisi laba perseroan mencapai 277,05 miliar rupiah pada kuartal 3 2020, naik dari 52,53 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan laba signifikan hingga akhir September 2020, di mana laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 277,05 miliar rupiah hingga kuartal 3 2020. Tampaknya keberhasilan perusahaan membukukan laba tersebut tidak terlepas efisiensi beban perusahaan yang dilakukan oleh manajemen di tengah pendapatan perusahaan yang mengalami penurunan 11,9% year on year menjadi 2,27 triliun rupiah dibandingkan dengan kuartal 3 2019 sebesar 2,58 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 30%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 75%. Kemudian yang kedua ada dari INDF atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang membukukan kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 2% menjadi 58,78 triliun rupiah dibandingkan 57,85 triliun rupiah tahun lalu.
Per September 2020, perusahaan membukukan kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 2% menjadi 58,78 triliun rupiah dibandingkan 57,85 triliun rupiah tahun lalu per September 2019. Hal ini tidak terlepas di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih tertekan akibat pandemi corona. Segmen produk konsumen perusahaan masih memberikan kontribusi terbesar, yaitu 56% dari pendataan disusul segmen pendapatan dari Bogasari 30% dan yang lainnya 20%. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 6.880 dan tingkat probabilitas sebesar 45%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 7.450 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.